jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
Shalom, teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga saat ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Memberkati kami yang akan belajar firman-Mu, memberkati anak remaja dimanapun berada. Tuhan tetap menolong dan menyertai. Dengan hikmat-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu menanti kedatangannya. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan akan dinamakan Immanuel. Saya juga akan membacakan Injil Matius pasal 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema yang menarik pada sore hari ini, saya berharap itu memberkati kita sekalian. Menanti kedatangannya. Kedatangan siapa? Menanti kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada sebuah lagu dengan judul I Citeru, Sivilia, dikatakan demikian ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku, saat ku harus bersabar dan terus bersabar menanti kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu. Ya, menunggu. Kata banyak orang, katakan demikian. Menunggu adalah sesuatu yang sangat melelahkan, menjenuhkan atau membosankan. Nah, kisah lagu tadi itu menggambarkan seseorang penyanyi secara khusus yang sedang menanti sang kekasih. Terkadang dia bertanya, apakah saya terus bertahan, menunggu, menanti, berpalingkah, ataukah tetap bertahan, menunggu dan menunggu sampai ia datang. Menunggu sekali lagi sangat-sangat sulit, apalagi menunggu di dalam ketidakpastian. Itu berat teman-teman ya. Nah, tapi saya berharap menunggu pada kesempatan ini, menanti seperti lagu tadi, saya berharap akan menolong kita untuk mengerti tentang tema pada sore hari ini, yaitu menanti kedatangannya. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, menanti kedatangan Tuhan. Nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia sudah dikumandangkan ribuan tahun, 800 sampai 1000 tahun sebelum Yesus datang. Yaitu salah satunya di dalam kitab Yesaya. Jadi bayangkan jaraknya cukup panjang, 800-an tahun ya. Nabi Yesaya sampai dengan zamannya Tuhan Yesus atau Maria ibunya Yesus. Ia adalah orang yang dipilih dan dia adalah perempuan yang menanti, menunggu sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita perlu siapkan dalam proses penantian daripada kedatangannya? Ya, ini karena mendekati momen Natal ya, tanggal 29 kita Advent yang pertama. Jadi kita masuk di dalam penantian yang pertama akan Yesus Kristus. Nah, tentu dalam konteks ini kita mengingat kembali kasih Tuhan yang telah datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di dalam masa penantian? Kita belajar dari dua teks firman Tuhan yang telah kita baca. Yang pertama adalah selalu berpegang pada janji Tuhan atau nubuat ribuan tahun yang lalu. Teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan,
Maria, ibu Yesus punya 1001 alasan untuk tidak percaya akan nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bisa. Secara pribadi ia bisa berkata, mungkin ini tidak benar. Nubuat ini tidak pasti. Untuk apa saya percaya nubuat tersebut? Sebagai seorang perempuan Yahudi, dia sangat tahu tentang kitab Perjanjian Lama. Dia sangat tahu tentang kitab Nabi Yesaya yang telah menubuatkan akan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Namun kita melihat teman-teman, Maria taat dan berpegang pada janji Tuhan. Sehingga ketika ia didatangi oleh malaikat, dia katakan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Dan dia pendam nubuatan itu bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan hendaknya dinamai dia Yesus, Immanuel atau Allah beserta kita. Dari teks ini, dari pembelajaran Maria, kita melihat bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Meskipun dalam kurun waktu yang cukup lama, sebagai manusia normal, wajar beliau ragu, khawatir akan janji-janji tersebut. Akan tetapi teman-teman, ketika keraguan itu seakan membuat kita semakin tidak percaya dan berhenti berharap, dan tidak menaati janji Tuhan, disitulah Allah datang dan meneguhkan atau menegaskan kembali janji itu kepada umat pilihannya. Ketika Maria sudah mulai ragu dengan janji Tuhan itu, apakah benar atau tidak, malaikat itu datang. Ketika Yusuf mulai ragu, mempertanyakan kebenaran tentang kelahiran Kristus, benar enggak sih Maria akan mengandung bayi Yesus? Malaikat pun datang kepada Yusuf. Aplikasinya bagi teman-teman dan juga saya. Tuhan pun memberikan janji yang sama kepada kita. Bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Berikut janjinya adalah bahwa Ia, Tuhan Yesus Kristus, telah merancangkan yang terbaik bagi teman-teman dan juga saya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Namun, hal yang menjadi perhatian adalah, mampukah kita untuk menaati? Mampukah kita untuk percaya kepada janji-janji Allah tersebut? Atau malah sebaliknya kita melupakan dan tidak mau percaya lagi kepada janji Tuhan? Ketika kita sudah mulai hilang keyakinan, mulai hilang pengharapan, Tuhan, sepertinya masa depan saya ini kelam banget, saya nggak tahu harus seperti apa. Tapi berpikir kembali bahwa janji Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah merencanakan yang terbaik. Benarkah demikian? Ketika teman-teman dan saya mulai ragu, datanglah kepada Tuhan, baca firman-Nya, sehingga teman-teman kembali diingatkan bahwa benar, janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti akan terjadi. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Tuhan yang berjanji untuk memberkati teman-teman dan saya, Tuhan pasti akan menggenapinya. Namun seringkali manusia ceroboh, manusia melangkah mendahului, bahkan melangkah dengan melupakan janji Tuhan. Dia berjalan sesuai dengan kehendaknya. Maria memberikan teladan yang luar biasa. Dia pegang pada janji Tuhan. Pada akhirnya dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Bagian yang kedua, selain berpegang pada janji Tuhan, yang kedua adalah menjaga kekudusan hidup. Tuhan pernah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan itu kudus. Ketika Maria percaya akan janji Tuhan, ketika Maria menerima pesan Tuhan melalui malaikat, Maria menjadi teguh, tidak ragu lagi. Meskipun mungkin dia harus hadapi cemoohan dari orang-orang di sekitarnya. Ya, ketika dia sudah mendengar janji Tuhan,
peneguhan tersebut, apa yang dia lakukan? Ia menjaga diri untuk tetap hidup kudus. Di dalam konteks pada waktu itu, dia tidak berhubungan suami istri dengan calon suaminya, dalam hal ini Yusuf. Ia berjuang untuk tetap menjaga kesaksian hidupnya. Walaupun tidak ada yang bisa melihat, kan? Bisa saja Maria berhubungan dengan calon suaminya. Tetapi Maria dalam hal ini tidak melakukannya. Dia bertahan menghadapi semua godaan. Dan ia menjadi pemenang. Sebagai anak-anak remaja pemuda di gereja Kristus Tuhan, gereja kita ini, kitalah tongkat estafet selanjutnya. Teman-teman dan saya yang muda-muda ini adalah harapan tahu masa depan gereja. Kalau teman-teman dalam tanda petik rusak di tengah jalan, terus siapa lagi yang akan melanjutkan kepemimpinan di dalam gereja kita? Teman-teman dan saya diwajibkan untuk menjaga kekudusan hidup. Kenapa? Perlu sekali. Bagaimana teman-teman dan saya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan kalau hidup kita itu ugal-ugalan. Hidup kita jauh daripada perintah Tuhan. Hidup bermasyarakat ada norma, apalagi hidup di dalam Tuhan. Tentu ada norma-norma yang harus kita patuhi sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki kita hidup ugal-ugalan. Kita hidup jauh daripada standar yang Tuhan berikan. Hidup kudus, hidup harus menjadi berkat dan lain-lain. Kekudusan hidup harus menjadi prioritas utama atau numero uno. Nomor 1. Kekudusan hidup sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ketika percayalah teman-temanku, kalau teman-teman dan saya taat, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berjuang maksimal, yakinlah kalian pasti diberkati. Entah itu dalam keluarga, di dalam studi, di dalam kegiatan kalian, hari lepas hari, pasti kalian akan diberkati. Dan kalian menjadi anak-anak yang berbeda. Menjelang hari Natal, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita pasti mempersiapkan segala sesuatu. Natal sudah dekat, tidak hanya angpau. Waduh, lause. Natal sudah dekat, angpau juga sudah mulai dekat. Teman-teman, kita mungkin menunggu angpau ya. Atau kita, aduh Tuhan, saya mau siapkan acara Natal seperti yang bagus. Akhirnya sibuk-sibuk mempersiapkan acara Natal, sampai hati kita kosong. Kalau di tempatnya Lause Indonesia Timur, Natal, momen-momen Natal seperti ini, babi-babi, anjing-anjing sudah mulai ketakutan. Kenapa? Momen Natal anjing, babi pasti tumbal. Mereka akan jadi korban. Nah, akhirnya apa? Bukan hanya Natal tidak merayakan kelahiran Kristus, tapi Natal malah berfoya-foya, pesta minum mabuk, dan gagal untuk menjadi berkat. Natal di hatiku, itulah yang menjadi poin kita. Kita mempersiapkan hati kita tenang, teduh menyambut hari Natal yang akan tiba. Ketika hati kita sudah siap menanti kedatangan Sang Bayi Natal yang kudus itu, maka kita akan mempersiapkan perayaan Natal, mempersiapkan Natal keluarga mungkin ya kan. Hal-hal itu dengan lebih baik lagi. Jadi yang menjadi prioritas utama dalam masa penantian ini adalah siapkan hati. Siapkan hati yang murni, tetap berpegang pada firman Tuhan. Terus menjaga kekudusan hidup. Sehingga teman-teman dan saya dilayakkan oleh Tuhan menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang untuk menebus manusia, teman-teman dan saya yang berdosa. Jika teman-teman dan saya telah melakukan hal tersebut, maka sukacita Natal sesungguhnya akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pesan saya di dalam masa penantian ini, tetap semangat, tetap setia,
tetap taat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman dan juga saya. Shalom, mari kita tundukkan kepala dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang telah datang ke dunia untuk menebus kami manusia berdosa. Tuhan memberkati kami semua, anak-anak remaja pemuda, untuk kami tetap berpegang pada janji Tuhan seperti Maria, dan juga tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, tetap menjaga kekudusan hidup kami, kesaksian hidup kami, sehingga melalui kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Bayi Natal yang kudus, kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Di gunung